Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang analisis pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardah akan menjelaskan tentang pengertian masalah belajar dan jenis-jenis masalah belajar. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dan juga tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Atau masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses belajar, bisa berkenan dengan keadaan diri siswa itu sendiri ataupun berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi dapat kita simpulkan masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang mana dialami oleh seorang siswa yang sedang mengalami penghambatan kelancaran proses dalam belajar. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar ada 5, yaitu learning disorder atau kekacauan belajar, learning dysfunction, under fever, learning disabilities, dan slow learner. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar. Learning disorder adalah kondisi di mana seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dengan kemampuan inteligasi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemutusan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensor motorik. Yang kedua ada learning dysfunction. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga ada underachiever. Underachiever merupakan suatu kondisi di mana kondisi ini mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Yang keempat ada slow learner. Slow learner adalah kondisi di mana siswa mengalami kelambatan dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan siswa lain. Yang terakhir ada learning disabilities, ketidakmampuan belajar. Learning disabilities adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar, seperti pemahaman dalam belajar, dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prastiawati. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang faktor-faktor masalah pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran pastinya mengharapkan suatu hasil yang baik yang nanti tercapai pada tujuan pembelajaran. Akan tetapi jika suatu pembelajaran nanti pasti akan ada suatu masalah yang akan timbul secara garis besarnya. Beberapa
pendapat mengenai faktor yang menjadi penyebab yang terjadi masalah belajar. Yang pertama terdapat dari faktor internal, yaitu dari diri siswa sendiri, dan kedua dari faktor eksternal, yaitu dari luar siswa. Nah, untuk dari faktor internalnya terdapat dari 4 bagian, yakni dari gangguan secara fisik, ketidakseimbangan emosi, kelemahan sosial, dan kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dari sikap yang salah. Nah, gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh atau gangguan panca indera, cacat tubuh, serta memiliki penyakit seperti asma, alergi, dan lain sebagainya. Dan untuk ketidakseimbangan mental itu bisa terdiri dari seperti kemampuan mentalnya yang kurang serta taraf kecerdasan juga yang kurang. Dan untuk kelemahan emosional seperti anak itu merasa kurang nyaman atau tidak bisa menyesuaikan diri, merasa tertekan dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu selalu salah. Jadi dia itu selalu ingin emosi ketika dia tuh melakukan sesuatu. Dan kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dari sikap yang salah, yakni tidak teraturnya dalam belajar, seperti kurang minatnya dalam pembelajaran, lebih suka bermain, sering malas-malasan, dan sering terlambat datang ke sekolah atau bisa juga menjadi bolos. Nah, itu adalah faktor internal dari diri anak sendiri. Dan sedangkan faktor eksternalnya ada 3 permasalahan, yakni dari faktor sekolah, faktor keluarga, dan juga masyarakat. Nah, jika sekolah antara lain itu bisa terdiri dari kurikulumnya yang kurang fleksibel, terus beban belajar terlalu berat pada si anak, dan juga metode mengajar gurunya juga kurang memadai sehingga anak itu mudah cepat bosan. Jadi dia itu lebih kurang untuk memahami apa isi dari pelajarannya. Dan untuk faktor keluarga, seperti yang kalian sudah banyak ketahui pasti dari kurangnya harmonis keluarga itu, atau keluarganya retak akan permasalahan, terus juga keluarganya kurang memberi perhatian kepada si anak, dan kondisi ekonomi juga yang kurang memadai. Sedangkan untuk faktor dari masyarakat itu antara lain dari adat istiadatnya kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung, serta kegiatan belajar di daerahnya juga tidak memadai, terus juga perilaku tetangga sekitar itu sangat kurang baik. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan faktor-faktor lain dari pendapat yang lain tentang permasalahan pembelajaran yang dari dalam diri siswa sendiri, yakni dari kelemahan fisik dan mental, kelemahan emosional, dan kebiasaan yang salah dan tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar. Dan kelemahan fisik bisa terdiri dari tidak berkembangnya susunan saraf atau ya seperti tadi cacat atau sakit, dan kurang berkembangnya potensi pada anak. Dan untuk kelemahan mentalnya ya sama seperti tadi, tidak jauh berbeda, ya cacat mental, kurang semangat, serta pengalaman yang membuatnya dia tuh trauma. Dan untuk kelemahan emosional seperti ya rasa tidak nyaman atau dia itu fobia akan sesuatu karena trauma dan ketidakmatangan dari kemampuan anak siswa sendiri. Serta jika kebiasaan yang salah ya seperti yang tadi saya sebutkan, ya dari dianya yang malas atau dianya tidak ingin mempelajari hal itu, tidak suka dengan pelajarannya, dan lain sebagainya. Dan untuk yang tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan dasar, itu diperlukan seperti membaca, menghitung, kurang minat pada anak tersebut. Dan untuk faktor dari luar siswa, itu terdiri dari kurikulum dan beban mengajar, terus populasi siswa, dan banyak terlibat dalam kegiatan, dan serta terakhir itu kekurangan gizi. Nah, jika kurikulum yang seragam, yakni mungkin dari bahan dan buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kemampuan pada anak didik. Sedangkan beban belajar mengajar, ya itu berarti terlalu berat bagi si siswa untuk mempelajari pelajarannya, dan bagi si guru sangat sulit untuk menjelaskan kepada si muridnya tentang arti dari pembelajaran tersebut. Sedangkan jika terlalu banyak ikut kegiatan, berarti anak ini memang ingin aktif di luar, namun dia meninggalkan
apa yang penting dengan apa yang dia sukai. Nah, jadi maka dia ketinggalan pembelajarannya dengan dia mengikuti banyak kegiatan serta kekurangan gizi. Padahal di mana orang tua pasti kan memberikan setiap anaknya gizi yang terbaik lah ya. Nah, namun si anak ini pemilih dalam memakan, makanya dia memiliki kekurangan gizi. Mungkin sekian penjelasan tentang bab 2 dari saya. Saya lanjutkan kepada presenter ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Fajar dan di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ialah suatu kemampuan dalam hal berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dikuasai oleh siswa di sekolah, tidak hanya dalam kemampuan pemecahan masalah dalam bidang pelajaran, tetapi agar siswa juga mampu memecahkan masalah dalam bidang lain melalui cara berpikir sistematis. Jadi kemampuan siswa untuk memecahkan masalah itu harus dilatih dari lingkungan hidup di masyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Lalu ada beberapa manfaat dari tujuan pemecahan masalah. 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran yang diterapkan lembaga seperti sekolah dan universitas yang dapat dilihat dari hasil belajar seorang siswa tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kesiapan siswa dalam menyikapi permasalahan. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah-masalah di lingkungannya yang ada di sekitarnya. Jadi dalam tujuan pemecahan masalah sendiri, siswa dibimbing untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang ada, baik itu masalah di dalam lingkungan hidupnya dan juga lingkungan sekolah. Lanjut, penerapan metode problem solving. Cara menerapkan metode problem solving sendiri, yang pertama ada 1. Adanya masalah yang dipandang penting atau topik yang akan dibahas. Dan yang kedua, merumuskan masalah, bagaimana cara kita menyampaikan topik tersebut kepada siswa. Dan yang ketiga, menganalisa hipotesa atau jawaban sementara atau asumsi dari soal yang akan dibahas. Dan yang keempat, mengumpulkan data, yang dimana data-data ini adalah alat untuk kita menjawab persoalan yang ada. Dan yang kelima, analisa data. Ini kita menganalisa data untuk cari jawaban-jawaban untuk persoalan tersebut. Dan yang keenam, mengambil kesimpulan, yang dimana dalam suatu permasalahan itu selalu harus diambil kesimpulan untuk mengambil jalan tengahnya. Dan yang ketujuh, aplikasi atau pengaplikasian penerapan dari kesimpulan yang sudah diambil untuk mengatasi suatu masalah ini. Dan yang kedelapan, menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah atau menganalisis kembali bagaimana jalannya dalam pemecahan masalah ini sendiri. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.